Silakan berdoa dan buka surat Al-Baqarah ayat 292. Sebutkan cita-cita kalian, ya. Karena supaya tahu seberapa besar sih motivasi kalian dalam belajar untuk menggapai cita-cita yang ingin diinginkan. Oke, Ibu absen sebentar. Aprilia Rizky Permatasari, Azri Cecilia Oka, Dokter Delesia, Guru Deneril Sekar Anna Dia, Indah Putri Utami, Dokter Indi Nurrahma, desainer, silakan. Ivani, Ivani tidak masuk dia karena sakit tadi. Keilani, pramugari Mayunisa, Dokter Reka, Guru Rara, Raisa, Guru Lirin, tidak masuk. Kenapa? Oh, yang tadi orang tuanya sini ya. Salsabila Putri, Sofia, Olwar, Widi. Tolong meja kursinya dirapikan, jangan belok
diri, pakaian, apalagi tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Itu pengertian dari taharah atau bersuci. Nah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, siapa yang hafal hadis tentang kebersihan? Coba, Sofia, hadis tentang kebersihan. Oke, an-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Siapa lagi selain dari Sofia? Oke, coba. An-nazafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari oke. Yuk, siapa lagi? Oke, Deresia. Oke. Rata-rata sudah bisa semua ya dengan hadis kebersihan. Nah, selanjutnya pembagian taharah. Yaitu pembagian taharah. Pembagian taharah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama taharah ma'nawiyah atau taharah qalbu. Tahu qalbu? Hati, ya. Kenapa dibilang taharah ma'nawiyah? Yaitu membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati. Apa saja penyakit hati? Itu seperti iri, dengki, takabur, sirik, riya. Banyak sekali penyakit hati, ya. Nah, dengan cara apa kita membersihkannya? Yaitu melakukan taubat nasuha. Pertama apa? Air. Ya, benda cair atau disebut dengan air. Yang kedua benda padat, yaitu alat-alat bersuci selain dari air. Nah, air juga dibagi menjadi 4 macam. Pertama, air yang suci dan mensucikan atau disebut dengan air murah. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, disebut dengan air mustahmar. Yang ketiga, air mutan najis, dan keempat, air mustahmar. Air sungai, air sungai. Terus apa lagi? Air embun, dan mata air. Yang kedua adalah air kafir ghairo mukafir, yaitu suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya gini, air ini hukumnya suci untuk dikonsumsi, tetapi tidak bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci. Nah, gimana itu, Bu? Pertama kan, air itu asal mulanya bersih, ya, tidak ada rasa, tidak ada bau. Tetapi pada sudah dimasukkan sesuatu zat, itu berubah warna, berubah rasa. Air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci karena sudah berubah warna, berubah rasa. Tetapi bisa untuk dikonsumsi. Contohnya seperti apa? Air kopi, air teh, air susu, dan banyak lagi. Kalau dari buah-buahan yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, jus. Kalau pohon kelapa bisa nggak buah kelapa airnya digunakan untuk bersuci? Tidak bisa karena sudah berubah rasa. Walaupun warnanya putih, tetapi rasanya sudah berubah.
ibadah kita tidak sah karena kita menggunakan air yang terkena najis. Dari air, yaitu benda padat, benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya seperti yang di depan ini, apa? Ada kayu, susu, batu, tanah, pecahan, nah, misalnya bersuci dengan batu agar hasilnya lebih bersih dan sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Kalau kita mau beristinja dengan batu, itu harus menggunakan 3 buah batu. Itu syaratnya. Yang kedua, batu yang digunakan itu harus bersih, jangan kotor. Kalau kotor bukannya bersih, kita tambah kotor. Yang ketiga, belum mengering. Yang keempat, belum berpindah. Maksudnya kita sudah BAB atau sudah pipis, jangan berpindah dulu, ya. Kita harus membersihkan dulu. Yang kelima, tidak bercampur. Yang keenam, tidak meluber. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Batunya tidak boleh basah, ya. Yang berlebihan. Kemudian kita juga sering melihat keran di masjid atau di musola itu jarang orang tutup. Itu termasuk pemborosan air, ya. Karena kita tahu manusia itu sangat membutuhkan air. Jadi ketika kita mau bersuci, itu menggunakanlah air sebaik-baiknya. Jangan diboroskan atau jangan mubazir. Yang kedua, temanya tentang alat-alat bersuci. Materi yang sudah ibu jelaskan tadi, silakan kalian diskusikan di kelompok kalian. Itu kecilnya. Silakan. Jelaskan pengertian taharus. Selamat pagi, selamat malam. Aduh. Oke, nomor 3. Apa nak? Apakah air mutlak dapat bersuci? Ya, jelas. Air mutlak itu dapat digunakan untuk bersuci. Karena air yang suci dan tidak tercampur apapun di dalamnya sehingga bisa